Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda rumah warga di Kabupaten Maros dan Pangkep. Seorang nenek berusia 100 tahun tak bisa diselamatkan. Waspada aksi eksibisionis seorang lansia di Kabupaten Sinjai menunjukkan kelaminnya pada sekumpulan mahasiswi. Sejumlah anggota TNI di Kabupaten Bulukumba mengajar anak-anak mengaji di perkampungan pinggir pantai. Ya, di tengah kesibukan program TNI Manunggal membangun desa di Kabupaten Bulukumba, sejumlah anggota TNI mengajar anak-anak mengaji. Sebelumnya, anak-anak di kampung tersebut kesulitan untuk belajar mengaji karena harus menempuh jarak yang jauh dengan berjalan kaki. Mengajar anak-anak mengaji di tepi pantai. Ya, kegiatan ini juga dilakukan sejumlah anggota TNI di salah satu perkampungan Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba. Kegiatan ini dilakukan di tengah kesibukan program TNI Manunggal Membangun Desa ke-117. Meski mengaji ini tidak masuk dalam agenda sasaran program, para anggota TNI mengaku senang berbagi ilmu pada anak-anak sekitar tempat bertugas mereka. Sebelum mengajarkan mengaji, sejumlah personel TNI menjemput satu persatu anak-anak di rumah masing-masing untuk datang mengaji dengan menggunakan motor maupun mobil. Anak-anak pun akan diantarkan pulang ketika kegiatan belajar selesai. Hingga saat ini di wilayah tersebut belum ada masjid atau musola, sehingga anak-anak dikumpulkan di gazebo di pinggir pantai untuk mengaji. Anak-anak mengaku mereka kesulitan untuk belajar mengaji karena tidak ada guru mengaji di wilayah mereka. Jikapun ada, mereka harus menempuh jarak sekitar 8 km dengan berjalan kaki untuk ke kota atau kecamatan terdekat untuk belajar mengaji. Alif, lam, jauh tapi tidak ada motor, kendaraan atau motor antar jemput. Jadi sekarang TNI yang antar jemput. jadi selama ini adek mengaji di sini sama teman-temannya dijemput sama Bapak TNI. Karena kita lihat bahwa anak-anak ini banyak yang bermain di pinggir laut, sehingga kami berinisiatif bahwa dengan suasana yang nyaman ini diharapkan daya tangkap atau perhatian daripada anak-anak ini lebih terfokus karena merasa nyaman dengan suasana yang mereka alami. Karena ini betul-betul alami, berada di pinggir laut. Anak-anak tampak begitu bersemangat belajar mengaji, apalagi ditambah suasana yang berada di pinggir pantai membuat lebih santai. Sehabis mengaji, anak-anak mendapatkan hadiah berupa cemilan favorit mereka. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Anda pernah melakukan tes SIM-C tapi berkali-kali gagal karena merasa sulit? Nah, saat ini penetapan jalur baru ujian praktek SIM-C telah dilaksanakan Polres Pangkep. Peserta uji praktek SIM-C untuk kendaraan roda 2 akan semakin mudah. Inilah tampilan baru jalur pengujian SIM-C untuk kendaraan roda 2 atau sepeda motor di halaman Mako Polres Pangkep. Perubahan jalur ini berdasarkan keputusan Kakor Lantas Polri yang dikeluarkan pada Senin 4 Agustus 2023 lalu. Pemberlakuan jalur lintasan dengan desain baru ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang berulang kali tak lolos saat menjalani ujian praktik melalui jalur perlintasan model zigzag dan angka 8. Korlantas Polri kemudian melakukan evaluasi dan memutuskan merubah jalur lintasan menjadi lintasan menyerupai sirkuit atau huruf S. Dena baru ini memiliki 3 lintasan lurus dan 5 area berbelok. Satu bagiannya berbentuk huruf S.
Saat uji praktek dimulai, pemohon SIM C masuk melalui garis start lalu keluar dari sisi lain setelah menyelesaikan semua tantangan pada sirkuit. Sejumlah peserta ujian SIM memberikan tanggapan positif karena senang. Perubahan jalur praktek uji SIM yang baru membuat mereka lebih mudah melakukan permohonan SIM. Melewati lebih mudah daripada praktek yang lama. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah pengujian keberapa, Pak? Kita? Kedua. Oh, sudah kedua. Kalau untuk perbandingan dari jalur sebelumnya itu seperti apa? Ini lebih mudah. Karena yang lama ada angka 8 dengan zigzag dengan U. Itu cukup sulit ya untuk pemula. Sulit. Jadi untuk kami di Satuan Lalu Lintas Polres Pangkep sendiri, dari mulai kemarin hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sudah bisa digunakan untuk sirkuit tersebut dengan Bapak Kapolres Pangkep sendiri selaku tes drive. Dengan jalur baru, lintasan praktik uji SIM C untuk roda 2 ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat atau pemohon SIM untuk mendapatkan SIM C. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Pangkep. Sekelompok orang tidak dikenal menyerang pedagang ikan di Pasar Lakesi, Kota Parepare. Terduga pelaku berhasil kabur setelah dikejar massa. Massa mengejar sekelompok orang tidak dikenal yang diduga melakukan penyerangan terhadap pedagang ikan di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Kamis kemarin. Kawanan sekelompok orang tidak dikenal tersebut berhasil melarikan diri ke tengah laut menggunakan perahu. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa pelaku dan motif sehingga pedagang ikan di Pasar Lakesi diserang. Sementara korban yang terkena tebasan senjata tajam sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Massa yang kesal dengan perbuatan pelaku kemudian merusak dan membakar perahu yang diduga milik pelaku. Pasar Lakesi di los penjual ikan. Di korban sekarang sudah dilarikan ke rumah sakit. Sementara kita pengumpulan bahan keterangan di pasar, bagaimana situasi di pasar bisa kondusif, tidak sampai menyelibar kemana-mana. Ya, menyambut HUT RI yang ke-78, unit transfusi darah Rumah Sakit Daerah Sinjai bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar menggelar kegiatan donor darah. Dalam kegiatan itu terkumpul 80 kantong darah. Menyambut HUT RI yang ke-78, puluhan warga memadati kantor Camat Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Unit transfusi darah Rumah Sakit Daerah Sinjai bekerjasama dengan Universitas Hasanuddin Makassar (UNHAS) menggelar kegiatan donor darah untuk membantu pemenuhan kantong darah di rumah sakit setempat. Kegiatan donor darah itu mendapat respon positif dari masyarakat. Pendonor bukan saja dari kalangan mahasiswa, namun juga masyarakat umum lainnya, seperti pelajar SMA, perangkat desa, dan warga lainnya yang ingin mendonorkan darahnya. Sebelum melakukan donor darah, para pendonor terlebih dahulu melakukan tes kesehatan kelayakan tidaknya untuk melakukan donor darah. Sebenarnya dalam rangka untuk menyambut HUT RI yang ke-78 yang bekerjasama dengan pihak PMR, SMA 10 dan juga dari pihak kantor camat dikarenakan untuk kedepannya untuk kegiatan kemanusiaan bukan hanya berhenti untuk hari ini dan juga beberapa instansi lembaga yang memang berkecimpung di lembaga-lembaga kemanusiaan mungkin bisa kedepannya melanjutkan hal tersebut dikarenakan ini sangat penting. Misalnya di Kabupaten Sinjai sendiri banyak kemudian membutuhkan darah dan kemudian itu sebenarnya bisa diwadahi melalui kegiatan donor darah sendiri. Dalam kegiatan ini terkumpul sebanyak 80 kantong darah. Diharapkan puluhan kantong darah ini mampu memenuhi stok darah di rumah sakit. Kegiatan ini juga diharapkan mampu mewujudkan rasa kepedulian dan persaudaraan di antara sesama. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Agustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.